Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan benarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 4 November 2021, hari yang cukup menarik ya. Pagi-pagi semuanya open gap, tapi waktu mau closing ada pelemahan dan masih meninggalkan sebuah gap. Bagaimana analisanya? Nanti kita akan analisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, cara tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan menganalisa IHSG yang hari ini dia plus 0,52%. Tapi candlenya merah karena closingnya di bawah openingnya ya. Transaksi hari ini 11.000 triliun, jumlah yang oke lah. Dengan pergerakan asing net buy 315 miliar. Dan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada KLBF 179,5 miliar, lalu Bank Mandiri 136,9 miliar, Pegas 103,6 miliar, BBCA 41,9 miliar, Telkom 29,6 miliar, LSIP 28,6 miliar, Unitractor 21,2 miliar, INTP 18,4 miliar, Ali 14,1 miliar, Unilever 10,3 miliar, MNCN 9,9 miliar, PRDS 9,8 miliar, MAPI 8,9 miliar, Akra 6,7 miliar, Tebik 6,5 miliar, dan Buka 6,4 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBRI. Tadi pagi dia net buy, tapi closingnya net sell ya. Yang bikin bergejolak hari ini 66 miliar, lalu Adaro 44,6 miliar, Astra 41 miliar, BRIS 40 miliar, ITMG 32,1 miliar, SMGR 28,8 miliar, INDF 26,4 miliar, Java 15,4 miliar, Tower 9,6 miliar, BBNI 9,1 miliar, PTBA 5,3 miliar, dan SRTG 4,1 miliar. Nah, langsung saja kita akan masuk ke analisa IHSG. Dan ya, kira-kira seperti ini view saya untuk IHSG ya. Ada 3 potensi skenario kalau menurut saya. Dan ini lebih jelasnya kalau dilihat pakai time frame kecil ya. Nah, ini di 1 jam bisa. Oke, kita pakai 1 jam aja. Nah, oke. Setelah kemarin IHSG divergent ya, di sini kita kembali dulu ke masa-masa kelam waktu IHSG koreksi. IHSG semakin lemah trennya. Di sini dia divergent ini ya, indikatornya ke samping bahkan ke bawah. Sedangkan harganya ke atas terus, lalu di sini dia puncak bikin double top 1, top 2 breakdown, dan akhirnya koreksi yang sangat kerasa kalau menurut saya, bobotnya ada kayak di markdown gitu. Lalu setelah itu IHSG membuat sebuah downtrend channel, ada yang bilang bikin cangkul, bikin falling wedge, flag, dan lain sebagainya. Ini ya, dia turun, waktu dia koreksi setelah breakdown double top, turun, naik, turun, dan hari ini dia naik dan sudah breakout pattern koreksinya ini untuk yang view seperti ini. Yang pasti intinya sekarang adalah IHSG sudah tidak dalam downtrend channelnya karena dia udah break ya. Terakhir dia divergent cukup kuat ini di 1 jam ya. Harga ke bawah, indikatornya ke atas, lalu akhirnya dia rebound kemarin 3 November, dan setelah itu hari ini melanjutkan kenaikannya. Saya kurang sukanya dia open gap, dan open gapnya sebenarnya kalau misalnya kita lihat waktu dia ngegas kemarin ya, dia juga bikin beberapa gap. Memang ada yang common gap, ada yang
breakaway gap juga. Untuk yang breakaway gap sih aman, cuma untuk yang common gap juga ada beberapa. Kayak misalkan contoh di sini, di sini, di sini. Nah, itu kan ada beberapa common gap ya. Cuman mereka tidak apa ya? Kalau misalkan dalam keadaan uptrend itu potensi untuk tertutup itu tidak terlalu besar. Cuman kalau misalkan baru masa sideways yang namanya gap itu potensi tutupnya besar kalau untuk common gap seperti itu. Dan kalau dilihat dari sekarang saya rasa IHSG ini sedang sideways. Kenapa? Karena dia udah nggak downtrend lagi. Di sini kan dia uptrend nih. Kita cuma ngomong view kecil ya dari di sini doang. Ibaratkan time frame kita dari 28 September doang. Dia kan ngegas nih uptrend di sini. Nah, di sini dia sideways. Di sini ya, dia sideways, lalu akhirnya breakdown dan bikin downtrend channel. Karena kan trend itu cuma 3. Yang pertama dia uptrend, terus dia patah trend kan, double top, terus akhirnya dia di sini dia sideways dulu, tidak membuat high, tidak membuat low, sideways, lalu setelah itu dia breakdown, nah dia membuat new low dan itu sudah terjadi downtrend. Nah, di sini dia membuat sebuah downtrend channel. Lalu akhirnya dia rebound dan berhasil breakout dari downtrend channelnya. Artinya untuk sekarang ya, IHSG ini sudah tidak downtrend lagi, jadi sekarang posisi dia sideways untuk view time frame yang pendek, masih pendek banget ini time frame-nya seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih saya rasa ya ada potensi untuk gap-nya bisa tertutup untuk si IHSG ini. Nah, skenario yang akan terjadi ada 3. Yang jelas sekarang IHSG ada di range sekitar 6.600 sampai 6.500 area sideways-nya dia itu. Kalau misalkan dia breakout ke atas itu bakalan bagus banget. Tapi kalau misalkan dia breakdown, nah itu yang agak wassalam seperti itu. Potensi untuk tutup gapnya saya rasa besar, jadi besok bisa dilihat aja gapnya itu kan opennya di sekitar sini ya, sekitar 65-60an lah itu. Kalau misalkan besok dia nutup gap lalu rebound itu bakalan bagus banget karena ada potensi IHSG bisa lanjut menguat lagi. Apakah November gak boleh bullish ya? Nggak ada peraturan kayak gitu juga. Seperti memang ada siklusnya, cuman memang apa ya yang real ya ada di market. Seperti itu. Saya rasa itu kalau menurut saya patokannya ya 6.560 ini adalah area yang harus dijaga. Kalau misalkan dia jebol, saya rasa potensinya bisa ke 6.500 lagi karena itu support selanjutnya. Tuh, atau kalau misalkan dia udah mau bikin higher low ya bisa kita tarik pakai Fibonacci kayak gini. Nah, ini kalau misalkan dia sampai ngabisin low-nya ke 6.500 lagi ya udah, jadi mungkin bisa triple bottom ya. Tapi kalau misalkan dia bikin higher low mungkin bisa sampai 6560 terus 6550 sama 6530 sampai 0,618 ya seperti itu. Dan untuk skenario ini ada 3. Untuk skenario bullishnya 2, yang orange sama hijau ini skenario bullish. Besok dia yang pertama dia nutup gap lalu habis itu rebound dan breakout ke atas, break 6600 itu bakalan valid, lalu habis itu break all time high dan lanjut ke atas. Itu kalau yang skenario bullish pertama. Untuk yang kedua itu yang hijau, dia jebol nutup gap tapi lanjut ke bawah sampai ke support 6500 lalu akhirnya rebound lagi bikin kaki kedua ya, dengan dia udah tidak membuat low baru, udah ada divergent dan masih ada potensi untuk ke 6500 lagi tuh. Dan yang ketiga adalah dia ini adalah dead cat bounce lalu besok turun jebol 6500 lalu koreksi dalam seperti itu. Untuk view-nya untuk potensinya gimana, yang jelas angka-angka tadi bisa digunakan buat patokan. Kalau saya bilang angka kuncinya adalah 6560 dan juga 6500. Kalau misalkan 6560 jebol ada potensi ke 6500. Kalau misalkan 6500 jebol baru agak dalam seperti itu. Jadi besok Jumat masih ada hari sebelum minggu ini candle-nya tertutup ya. Bisa kita lihat aja kira-kira besok Jumat kayak gimana. Harapan saya sih skenario 1 ya pasti lebih suka pada bullish. Saya pun juga IHSG nutup gap aja lalu dia rebound ke atas dan breakout all time high seperti itu. Semoga tuh. Itu untuk IHSG, yang penting batasi resiko aja. Saya rasa view-nya pun masih bagus juga dan ini koreksi adalah koreksi yang sehat karena memang kemarin kita ngegas dan belum ada koreksi sama sekali. Bakalan lebih sehat kalau koreksi dulu kayak sekarang ini. Tinggal kita manfaatkan momentumnya. Kalau misalkan ada saatnya masuk tinggal entry, kalau misalkan belum ya kita tunggu lagi bottomnya seperti itu. Yang jelas nih ya udah kelihatan dia sudah breakout, cuman bisa juga dia membuat pattern konsolidasi lain juga seperti itu. Yang penting tinggal kita lihat besok. Angka-angka kuncinya itu tadi 6600 itu untuk resisten kuncinya, lalu 6560 support 1 dan 6500 support pentingnya seperti itu. Indikator juga ada cukup menarik. Ini histogramnya juga sudah mulai menguat ya.
pertanda lah. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu, kayaknya BBRI ya. Kita mulai dari BBRI. Nanti batubara kita bahas deh. Oke, ini ya biang keroknya hari ini si BBRI. Dia loncat open gap, langsung high-nya 4340, tapi closingnya ada di 4250. Seperti itu. Hari ini BBRI minus 0,93%, tapi candlenya ya memang merah ya karena closingnya di bawah opening, dan volumenya kecil kalau saya bilang, cuman histogramnya terlihat menguat lagi setelah kemarin dia rebound. Ini juga BBRI ini udah kelihatan area krusialnya itu sekitar 4200. Tuh, kalau misalkan 4200 dia bisa, nah ini juga apa ya, bentuk-bentuknya kayak si IHSG. Ini juga BBRI sebenarnya dia udah breakout dari koreksi bikin bikin cangkulnya tuh ya. Nih. Ini cakep loh, sebenarnya ada potensi untuk naik kalau misalkan tadi dia closingnya bagus. Cuman saya rasa closingnya kurang bagus untuk BBRI. Yang pertama dia udah break ya downtrendnya di sini. Dia udah break lalu sedang pullback. Nah, area krusial yang harus dijaga BBRI adalah di sini. Itu sekitar 4200. Bentar, saya pengen pakai 15 menit aja. Biar lebih kelihatan. Siapa tahu terjadi yang aneh-aneh. Oke, nggak ada divergent sih. Aman harusnya. Ini juga kemarin dia divergent ya. Harganya ke samping tapi indikatornya ke atas. Makanya dia rebound. Dan ya aman penurunan hari ini seharusnya tidak ada divergent. Cuman ini area yang harus dijaga sih kalau menurut saya 4200. Kalau misalkan 4200 jebol, ya BBRI juga bisa koreksi dalam juga ya. Bakalan agak dalam kalau misalkan 4200-nya jebol. Nah, dia bisa kemana? Itu kira-kira inilah level-levelnya dia itu. Nah, ini. Sebenarnya view-nya masih sama sih, karena memang dia juga belum pergerakan besar juga ya, jadi belum berubah-ubah, masih mirip sama analisa-analisa kemarin untuk BBRI juga. Cuman memang nggak apa-apa lah, kita cek lagi aja. Nih, 4230 sampai 4200 adalah area yang harus dijaga BBRI. Kalau misalkan dia jebol, saya rasa ada potensi bisa ke 4100. Tuh. Kalau misalkan jebol lagi baru ke 4000. Kalau jebol lagi baru ke 3800. Seperti itu. Jadi untuk sekarang supportnya ada di area 4200, next ada di 4100. Harusnya ini pun juga area kuat juga. Sebelumnya dia udah break ya. Di sini volume breaknya pun juga lumayan kalau saya lihat. Walaupun tidak terlalu besar dibandingkan yang di bawah, dan sedang terjadi proses reakumulasi seperti itu. Masuk ke yang kecil lagi, saya masih kurang mantep pengen lihat dalamnya. Ya, mirip IHSG, dia baru sideways. Ada potensi bikin triple bottom mungkin kalau misalkan dia mau reversal. Bottom 1, bottom 2, terus bottom ketiga. Seperti itu. Sorry. Dia juga udah kena target divergentnya ya, cukup sampai 4200 memang, tapi besok amannya kita lihat dulu aja kira-kira seperti apa. Tuh, untuk BBRI area yang penting itu 4200, harusnya ini juga area kuat, tapi kalau sampai jebol ya siap-siap agak dalam. Kita lihat dalamnya hari ini netral ya, netral, small akumulasi, netral, jumlah brokernya distribusi. Tuh, cuman masih apa ya, masih bagus kok akumulasinya kemarin tuh. Ibaratkan ya duit besarnya masih pada di dalam seperti itu. Dan kalau kelihatan juga BBRI kena EMA 20 ya. Dia udah di atas EMA 20. Ini harusnya sih kalau memang strong uptrend, EMA 20 itu kuat untuk menjaga penurunan. Tuh, yang di respect lah kalau saham strong uptrend. Tapi kalau trennya landai menengah gitu ya, itu bisa EMA 50. Kalau tren jangka panjang itu biasanya 100 sampai 200. Tuh, oke sih harusnya 4200 ini area kuat banget untuk BBRI. Tapi ya tidak mungkin kalau dia nggak bisa jebol. Jadi ada kemungkinan juga ya dia bisa jebol. Tinggal kita lihat aja nanti dia bisa bertahan di 4200 atau enggak. Konfirmasinya adalah dia break 4330, closing di atas 4330, lalu break 4460. Kalau misalkan dia sampai break high-nya, yaudah lanjut ke atas lagi untuk si BBRI ini. Seperti itu. Untuk BBRI lanjut coba kita cek Adaro. Hari ini batu bara pada loncat indah semua pagi-pagi. Karena apa ya,
Harga komoditasnya sudah pada rebound, bahkan naiknya pun juga lumayan untuk si batu bara ini. Kalau nggak salah naik 14% apa ya untuk batu bara setelah kemarin dia koreksi terus. Nah, hari ini Adaro 0%, tidak naik, tidak turun dibandingkan kemarin ya. Dari closing kemarin dia closingnya sama, cuman candlenya merah karena dia closingnya di bawah opening. Sempat open gap lalu loncat ke atas lalu akhirnya turun. Cuman kalau misalnya kita lihat kayak apa ya, loncatan tadi pagi itu dimanfaatkan buat exit ya, ada yang taking profit si BK ini. Cuman ya jumlahnya tidak terlalu besar kalau misalkan dicek barangnya ke belakang ya, dia barangnya masih banyak juga di dalam, seperti itu. Adaro juga kemarin divergent, jadi memang beberapa saham tuh bentuk-bentuknya pada sama ya. Kok ini enggak. Nah, ini RSI-nya yang divergent, harganya ke bawah, indikatornya ke atas. Akhirnya kemarin dia rebound. Sebenarnya dia juga udah cakep ya, dia udah break high tadi. Cuman sayangnya closingnya kurang bagus. Ya semoga aja ini dia cuma nutup gap doang sih, terus naik lagi. Ini ya, di sini kan dia low, ini high. Di sini dia bikin higher low, 1645 ini higher low. Terus dia break high di sini, artinya kan dia udah higher high. Itu udah short term konfirmasi lah. Cuman sayangnya dia closing di sini 1675. Kalau bagusnya ya dia closing nutup gap. Tapi kalau jeleknya ya dia masih belum di atas neckline, seperti itu. Dia juga kena resist ya, ini sebelumnya support Fibo-nya, dan sehat sih kenaikannya kalau menurut saya, nggak ada divergent ya untuk kenaikan tadi. Ini ke atas, ini juga ke atas. Nah, kita kembali ke daily lagi. Ini adalah area-area kuatnya si Adaro ini ya, dari swingnya dia kemarin itu di 1820, 1725, 1645 dan juga 1565. Sebenarnya bakalan bagus banget kalau dia sampai ke sini ya. 1565 ini dia bisa nutup gap terus juga sampai 0,618. Cuman ya memang sekarang dia udah kena area kuat nih. Sekitar 1650 itu udah area kuat. Itu sebelumnya resist di sini ya. Dan ya kemarin sudah di breakout, artinya sudah menjadi support, seperti itu. Penurunannya juga sehat, biarkan dia koreksi dulu. Dan kalau kita lihat di histogramnya sebenarnya sudah menguat. Biasanya MACD ini kan agak lagging ya untuk garisnya ini. Biasanya yang agak cepat responnya itu si histogramnya ini. Jadi kalau udah menguat duluan, biasanya nanti sahamnya mulai divergent, terus akhirnya terjadi divergent di MACD dan harganya juga, baru akhirnya reversal, seperti itu. Cukup menarik. Yang jelas untuk sekarang support masih sekitar 1650. Itu supportnya Adaro. Kalau misalkan mau masuk, menurut saya sudah oke. Yang penting jangan 100% dulu karena belum ada konfirmasi ya. Misalkan cicil lah di 1645, nanti 50%-nya bisa di 1565, atau kalau enggak, kalau misalkan dia break 1980 masukin 50% ya. Itu bakalan jauh lebih aman, seperti itu. Untuk Adaro, kalau view harusnya masih ke atas sih kalau dilihat ya. Dia juga kalau menurut saya masih oke untuk batu bara ini. Cuman ya memang kemarin kepentok market, terus juga katalis harga batu baranya turun, walaupun sebenarnya juga masih tinggi banget, karena kalau dibandingkan dengan harga 2018 itu masih jauh banget ya dibandingkan sekarang itu, sedangkan 2018 harganya udah tinggi banget, seperti itu. Nih kita lihat dalamnya, tadi sudah dijelaskan ada small distribution, dan dia kalau kurang oke-nya reject MA20 sih. Tuh seremnya dia retest, cuman setidaknya dia masih bertahan di MA50. Ini memang area kuat 1600 nih ya. Tuh selain area demand itu juga kena MA50 karena dia juga masih uptrend. Kalau kita lihat juga Adaro respect sama MA50 ini, dia nyentuh MA50 bagus. Tentu Adaro yang penting batasi resiko aja. Gunakan angka-angka ini buat entry atau buat patokan support resistance, seperti itu. Tentu Adaro, lanjut coba kita cek breeze. Lama banget nggak ngecek breeze saya, karena memang dia baru sideways ya. Yang sideways itu biasanya nggak masuk, karena saya kan bahasnya dari RTI itu yang dijual asing, dibeli asing, top gainer, top loser. Nah kalau sideways biasanya nggak masuk, jadinya nggak kebahas. Oke. Hari ini breeze turun 1,44% dengan volume yang membesar, dan dia kemarin barusan dead cross ya, setelah kemarin dia naik. Ini juga sebenarnya simple untuk saham sideways kayak gini tuh enak, malah analisanya nggak aneh-aneh ya, tinggal gunakan support dan resistennya aja. Ini kan dia supportnya yang bawah itu 2000, resistennya ada di 2250. Ya kayak gini enak buat ATM teman-teman setrikaan.
Masuk di 2000 jual 2250, masuk 2000 jual 2250 sampai dia breakout atau breakdown. Kalau misalkan dia breakout bisa di hold, tapi kalau misalkan dia breakdown ya exit dulu seperti itu. Yang jelas 2000 adalah supportnya Breeze dan dia terlihat sedang konsolidasi. Sebenarnya kemarin konsolidasinya bagus ya. Ini ada di divergent indikatornya ke atas tapi harganya ke samping, makanya beberapa kali dia mencoba untuk breakout tapi sampai sekarang masih belum dikasih breakout juga seperti itu. Dilihat dalamnya tidak terlihat bullish divergent untuk yang swing terakhir. Ini harganya ke bawah, harganya ke samping, indikator ke bawah, nggak ada divergent sih kalau menurut saya. Terakhir di sini doang ini, dari sini sampai sini ya. Ini sampai sini, lalu akhirnya dia udah naik juga. Nah sekarang ini si Breeze juga kena support. Ya dia juga sudah break dari downtrendnya kemarin waktu dia koreksi. Dia udah break dan ya opsinya sekarang dia sideways. Kalau range yang lebih kecil ada di sini sekitar 2130 sampai 2060, 2050. Kalau dia breakout bagus, kalau breakdown ada potensi ke 2000 untuk si Breeze ini. Seperti itu. Kalau pengen masuk bagusnya cicil-cicil deket 2000. Kalau misalkan rebound lumayan juga itu. Range-nya bisa 10%-an ya, 2000 ke 2250. Seperti itu. Itulah enaknya saham sideways. Lihat dalamnya, hari ini ada big distribusi. Dia juga sideways-nya ini terlihat distribusi. Cuman kalau misalkan kita lihat belajar dari kemarin itu juga dia sebenarnya koreksi tapi juga distribusi. Lalu akhirnya rebound. Di sini dia bikin kaki kedua ya. Dan akhirnya rebound. Di sini ada divergent ya. Seperti itu. Batasi resiko di 2000 aja. Kalau misalkan dia jebol closing di bawah 2000 dengan volume besar, lebih baik exit dulu, jangan dipaksakan. Seperti itu. Itu untuk Breeze. Lanjut coba kita cek ITMG. Nah ini juga BK-nya keluar ya hari ini, memanfaatkan momentum momentum loncat indah di pagi hari untuk exit dari beberapa saham. Tadi Adaro keluar, ini juga ITMG keluar. Nah ITMG ini juga sebenarnya koreksinya udah bagus, dia udah kena Fibonacci 0,618 di sekitar 21275 sampai 20900 kemarin ya. Dia nyentuh lalu akhirnya rebound. Hari ini sempat menyentuh low-nya sebelumnya, area 22525 ya, lalu terlihat melemah. Untuk support ada di area sini yang terdekat kalau bukan Fibo ini, sekitar 22.000 itu support ya, 22.000 sampai 21.700 itu support terdekat. Lalu kalau selanjutnya kalau masih jebol dia bisa ke 21.300 sampai 20.900 itu di Fibonacci 0,618 ya. Kalau dia jebol 0,618 itu baru jelek kalau menurut saya, karena ya ada potensi ke satu lagi seperti itu. Dia juga tapi sepertinya belum breakout kalau yang ini. Bentar. Ini ya, kalau yang ini sih dia belum break. Cuman kalau yang mana nih, gak ada high lagi ya. Gini sih dia udah break ya. Tinggal kita lihat aja, bisa bakal uji resist. So far itu kalau mau masuk cicil di support aja, harusnya sih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol support ya exit dulu. Atau kalau enggak diatur cicilannya biar budgetnya pas untuk entry. Angka-angka tadi bisa digunakan. Dan kalau berhasil break konsolidasinya, ada potensi masih naik lagi untuk si ITMG ini, batubara-batubaraan. Dilihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi. Normal, big. Dan ini ya yang jualan BK. Kemarin dia ngambil barang, hari ini dia jualan. Malah kayak scalper ini si BK ini. Tuh, gunakan supportnya aja. Dia juga ada kena EMA 50. So far juga dia respect sama EMA 50 ya ITMG ini ketika dia membuat trend. Di sini dia sideways akumulasi, lalu ketika buat trend dia respect sama EMA 50. EMA 50, kemarin kena EMA 50 rebound. Nah, kalau misalkan dijemput di EMA 50 lagi menarik sih harusnya. Tuh di area dekat Fibonacci 0,618 ya tadi. Seperti itu. Untuk ITMG, lanjut coba kita cek SMGR. Itu yang baru rame ya. Semen-semenan, kayaknya semua sudah mengarah ke SMGR karena memang
katalis untuk SMGR ketika harga batu bara turun, untuk semen-semenan maksud saya. Oke. Hari ini SMGR naik 4,49%. Candlenya kurang oke. Dia kena resist ya, ada resist. Lalu terlihat ada shadow dan meninggalkan sebuah gap. Sebenarnya bisa aja ini breakaway gap untuk si SMGR ini karena dia nge-break resist kuat ya di sini, neckline double bottomnya. Cuman ya bisa aja ditutup lagi juga seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya 9.500 sampai 9.600 itu udah jadi supportnya si SMGR. Nah, kita lihat aja dalamnya. Siapa tahu ada deterjen. Di 1 jamnya sih ini ya, kemarin dia divergennya di sini. Harga ke atas, indikator ke bawah, akhirnya dia koreksi dulu, pullback, lalu hari ini ngegas lagi. Kalau hari ini sih harusnya sehat ya, karena dia udah break high sebelumnya. Di harga ke atas, indikator juga ke atas. Ini juga RSI-nya juga aman, cuman baru kena area oversold aja untuk yang 1 jam. Untuk yang 15 menit, sehat juga, nggak ada deterjen, RSI-nya juga aman. Jadi kalau menurut saya besok adalah koreksi sehat. Kalau misalkan dia mau koreksi, sebenarnya bisa aja nggak koreksi ya. Cuman kalau saya lihat dari candlenya sih ada potensi untuk koreksi seperti itu. Kalau misalkan mau masuk 9.500 sampai 9.600 itu harusnya oke untuk si SMGR seperti itu. Itu untuk SMGR. Kita lihat dalamnya, hari ini ada akumulasi ya, terlihat akhir-akhirnya dia ada akumulasi yang masif untuk si SMGR ini. Setelah kemarin dia divergen, rebound, terus ada yang ngambilin barang seperti itu. Cukup menarik, bisa dimanfaatkan buat entry kalau misalkan besok dia nutup gap. Kalau untuk target ya, kalau misalkan ini double bottom ya, ya targetnya bisa segini berarti. Nah, dia bisa ke 11.500-an kalau valid double bottomnya. Kita lihat besok dulu aja. Kalau dia pullback lalu banyak demand dan naik lagi, itu bakalan bagus banget seperti itu. Untuk SMGR lanjut, coba kita cek apa nih, PTBA. Oke, sama juga dengan teman-temannya. Hari ini PTBA loncat indah juga dan ditutup dengan candle yang kurang oke. Nah, kalau kita lihat paling mendingan ya si PTBA ini candlenya, dan tidak ada distribusi. Sebenarnya juga sama, BK-nya jualan, tapi yang nampungin menarik, malah terjadi akumulasi ya untuk si PTBA hari ini. Terakhir dia juga sudah mendekati 0,618, itu di sekitar sini 2.500. Lalu dia cuma sampai 2.560 dan akhirnya rebound. Posisi sekarang ada di 2680. Jadi dia berada di range sekitar 2.600 support dan resisten ada di 2.700. Kalau break 2.700 bagus. Kalau jebol 2.600 siap-siap ke 2.500 seperti itu. Simpel aja untuk cari area retracement-nya. Kalau bagus validnya, kalau misalkan dia udah breakout ya dari flag ini, itu bakalan lanjut lagi. Memang sekarang sedang terlihat konsolidasi, tapi kalau break bakalan oke banget untuk si PTBA ini. Tuh, histogram juga udah mulai menguat dan itu sih mungkin konfirmasinya kalau dia break 2.800 ya, kalau mau lanjut naik lagi, karena dia bakalan break bullish flag-nya ini di area konsolidasinya. Untuk base buy kalau sekarang sih berarti 2.600, tapi kalau besok dia naik base buy-nya berarti 2.700 ya. Cuman kalau menurut saya rasa jangan buy on breakout dulu, main buy on weakness dulu aja, karena marketnya baru kayak gini. Kalau marketnya udah ngegas lagi, mau buy on apapun silahkan. Tuh. Itu untuk PTBA, dalamnya tadi udah, dia juga akumulasinya masih bagus, asingnya mau bagus juga, dan ya dividennya pasti bagus besok. Untuk PTBA lanjut, coba kita cek Alfamart. Akhirnya rebound juga nih. Menarik nih yang bentuk-bentukan kayak gini. Kalau misalkan dia divergen, menarik ini berarti. Daily-nya nggak ada. Oh, ini RSI-nya sudah ada.
sudah ada divergent teman-teman dari RSI daily-nya ya. Nih, indikatornya sudah ke atas. Di sini ya, indikatornya ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Dia juga ada di area yang cukup kuat dan saya rasa ada potensi rebound sampai ke sini 1295. Cukup menarik untuk si Alfamart ini. Yang jelas dia sedang kena resist di area sini 1220 sampai 1200. Tuh, kalau misalkan besok bisa break, saya rasa lanjutnya dia bisa kesini dulu 1265 lalu 1290 sampai 1300. Kalau break 1300 itu baru bakalan bagus banget. Seperti itu. Kita lihat intraday-nya, barangkali menemukan sesuatu. Ini juga intraday-nya udah divergent juga ya. Indikator ke atas, harga ke bawah, indikator ke atas, harga ke bawah, makanya dia rebound. Kalau kita tarik garis trend, dia masih belum breakout sih dari koreksinya ya. Sama, masih belum breakout juga. Jadi masih belum ada konfirmasi. Konfirmasinya ini sih aman ya. Setidaknya kalau dia break 1220 itu bakalan bagus. Cuman kalau misalkan besok dia turun sampai ke sini ya, 1180, ini menarik untuk dibeli juga sebenarnya karena dia ada potensi bikin inverted head and shoulder walaupun kecil banget ya. Shoulder kiri, head sama shoulder kanan di 1180. Seperti itu. Jadi untuk sekarang supportnya ada di 1180 sampai sekitar 1150. Tuh, untuk resistennya tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalkan dia rebound, break 1300 baru bakalan menarik untuk si Alfamart ini. Seperti itu. Jadi dalamnya hari ini ada akumulasi big, small, normal, summary-nya. Kemarin juga terlihat ada akumulasi dan kalau bandar movement-nya sih masih kurang bagus ya. Cuman memang ya patokannya T aja. Yang jelas sekarang harusnya ada di area kuat untuk Alfamart ini. Kalau menurut saya ya, dia ada di area kuat. Seperti itu. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing. Kayaknya banyak yang kita bahas nih hari ini. Pegas mungkin ya, yang hari ini strong. Dari semua yang pada loncat indah, ini yang closingnya bagus. Pegas ini. Hari ini Pegas naik 3,73% disertai dengan akumulasi juga dengan volume yang membesar. Cukup menarik, dia juga setelah koreksi ya. Dan rebound dari EMA20 juga. Dan mungkin bisa aja ini ada potensi IHSG mau bullish lagi. Karena memang apa ya, itu tadi yang saya jelaskan di awal, EMA20 itu cocok untuk saham yang sedang uptrend gitu. Kalau trennya kuat, EMA20 itu bakalan jadi support yang kuat. Seperti itu. Kemarin sempat kena false break, tapi false breaknya pakai divergent, makanya hari ini dia rebound ya. Nih, dia kan kemarin udah closing di bawah 1470. Ini kan di sini terlihat ada neckline untuk si Pegas ini. Ini ya 1470 ini. Dia ada neckline support 1470 sampai 1460. Lalu kemarin dia udah closing di 1450. Sebenarnya untuk volume breakdownnya lumayan besar ya di candle ini. Ada volume spike waktu dia breakdown, tapi ternyata disertai dengan divergent kalau nggak salah, atau 15 menit saya lupa. Nah ini ya 15 menitnya dia ada divergent. Harga masih dia nggak sih, RSI nya yang ada, harga ke atas, indikator ke atas, harga ke bawah. Jadi akhirnya dia divergent. Untuk resist dan konfirmasi kalau menurut saya di sini 1550. Kalau si Pegas sampai berhasil break 1550 itu bakalan bagus banget. Serius. Kalau dia berhasil break ya, itu bakalan bagus banget. Nah, dia bisa konfirmasi, ngegas lagi untuk si Pegas. Seperti itu. Dalamnya juga oke. Nah, kalau target selanjutnya sih kalau misalkan dia bisa valid break 1560 ya, mungkin next resist di mana nih? Kita tarik pakai Fibo aja waktu dia swing low. Nah, ini kan area 0,618. Mungkin next resistnya di sini sekitar 1700-an. Tuh, kalau break baru 1885, kalau break baru
ke 1,618 seperti itu. So far masih oke juga kalau menurut saya Pegas ini. Dia memang baru lihat konsolidasi, sempat false break, tapi saya lihat masih oke seperti itu. Untuk Pegas, telemetri juga cakep. Dia masih konsisten akumulasi ya untuk si Pegas ini. Lanjut coba kita cek Telkom kemarin udah ya, dan hari ini dia rebound bagus. Kita coba cek LSIP. LSIP ini juga salah satu sektor komoditas yang masih oke, karena harga komoditasnya masih konsisten naik terus. Tuh. Oh menarik, ternyata LSIP hari ini. Nah ini view saya. Hari ini LSIP naik 3,51%, dan naiknya volumenya bagus juga. Setelah kemarin dia bikin hammer ya, reject dari support. Dia kemarin bikin downtrend channel, ini bisa bullish flag walaupun tidak terlalu rapi. Dia bikin bullish flag, terus akhirnya breakout, retest pullback, dan hari ini dia naik. Kemarin pullbacknya juga volume kecil, dan hari ini volumenya besar. Indikasi yang bagus sih. Untuk resist di sini 1500 sampai 1530 itu high-nya dia. Kalau bisa sampai breakout 1530, saya rasa LSIP bakalan ganteng banget, serius. Nah, karena saya melihat ada potensi dia bisa membuat sebuah inverted head and shoulder yang sangat besar. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Kalau bisa break 1530, jauh itu targetnya kalau menurut saya. Mungkin 1800-an kali ke resist selanjutnya itu bisa kalau menurut saya. Seperti itu. Untuk sekarang itu dia bakal berjuang dulu di 1500 dan 1530 sampai 1550. Dilihat dari flow-nya sih menarik. Saya lihat ada potensi dia bisa breakout. Tinggal kita lihat aja nanti untuk LSIP itu. Dalamnya juga cakep, barangnya ada peak akumulasi yang kelihatan banget ya. Yang lain cuman 4M, 3M, 2M, 2M, 5M, 3M, 2M, 2M, ini 23 miliar sendiri. Untuk LSIP lanjut coba kita cek INTP. Ini nemenin si semen tadi ya. Nah dia juga open gap, akumulasinya juga bagus. AKBBCC ini kayak mau dibikin AABBCC ini. Oke, hari ini INTP sudah mendekati targetnya. Kalau saya bilang dia naik 5,37% dengan volume yang sangat besar dan disertai open gap juga untuk si semen-semenan ini. Dia target kalau dari cup handle-nya di sini ya, itu ada di sini sekitar 13.100, itu juga area resist. Dan sekarang dia udah break resist pertama. Itu kan 12.750 ya. Dia closingnya masih di 12.750. Enggak. Resistnya 12.700, dia closingnya dia di 12.750 seperti itu. Cuman dia ada gap, cuman kalau menurut saya gapnya ini nggak ditutup nggak masalah, karena ini bisa aja runaway gap ya, karena dia ngebut kenceng seperti itu. Untuk target selanjutnya sini 13.100 sih ini resist juga, terus target dari cup handle-nya kalau breakout baru bisa ke 13.800-an seperti itu. 13.800 juga resist dulu ya, terlihat di sini area resist juga tuh, cukup menarik. Kalau misalkan besok dia tutup gap, bisa dipantau deh, bisa antri-antri di gap kalau misalkan dia nutup gap. Naiknya sehat, di daily nggak ada deterjen. Kalau di ini juga nggak ada divergent ya, karena ini udah jelas ke atas. Walaupun dia dead cross pun juga yang pasti sudah ke atas. Terakhir doang kemarin dia divergent, ini harga ke atas, indikator ke bawah, tapi karena marketnya kuat langsung ditarik ke atas lagi seperti itu. Ada potensi koreksi sih karena dia ada di overbought juga. Tuh, akhir ini flow-nya juga bagus. Ini definisi dari benar-benar akumulasi ya, INTP ini. Yang beli cuma 8 broker doang teman-teman. AK, BB, CC, GW, ZP, CS, LG, LS. Yang jualan 59 broker untuk si INTP ini. Cukup menarik. Tuh. Untuk INTP, lanjut coba kita cek MNCN mungkin ya, yang lama tidak kita bahas. Ini juga cukup menarik sih kalau menurut saya ini MNCN ini, apalagi yang kecil-kecilnya ya, BCAP, BABP, BHIT, itu terlihat ada tanda-tanda mau party mereka itu kalau saya lihat ya. Tapi nggak tahu juga tuh. Agak serem juga sebenarnya setupnya.
tapi terlihat ya itulah. Nah, hari ini MNCN naik 4% dengan volume yang sangat besar. Dia closingnya di resist 950 dan kalau swing artinya dia belum breakout. Posisi masih di resistnya 9905, sorry. Cuman kalau saya lihat sih potensi breakoutnya besar banget ya ini MNCN. Dan kalau dia break 905, target selanjutnya sini 935. Dan kalau dia break 935, target selanjutnya saya rasa baru ke 1000 kalau menurut saya, seperti itu. Ini kalau misalnya kita lihat dia juga berpotensi membuat sebuah uptrend channel kayak gini mungkin. Jadi bisa ya ke sini mungkin. Jadi nanti perjalanannya kayak gini ya. Tuh bisa aja. Target 1000 kalau break 935 ya, 935 sampai 945. Kalau break dia bisa ke 1000. Untuk sekarang supportnya ada di sekitar sini. Nah, ini dia baru di neckline-nya ya. Kalau misalkan valid, berarti 900 sudah menjadi support. Karena di sini ada potensi dia bikin double bottom seperti itu. Kemarin juga dia divergent ya, harganya ke samping, indikatornya ke atas, makanya dia loncat hari ini kuat banget dan juga sudah kena uptrendnya dia. Waktu kemarin dia membuat sebuah trend. Nih. Ini kan saya nyambungin dari sini sampai yang sini doang. Lalu kena sekali lagi, closingnya aman, terus hari ini dia loncat seperti itu. Di dalamnya hari ini juga ada big akumulasi, flow-nya bagus kalau menurut saya, buyer side-nya dibandingkan seller side-nya ya. Ini YP, CC, KK, volume segini-segini, indikasi yang bagus sih kalau menurut saya untuk MNCN seperti itu. PR itu aja, kalau break 935 bakalan bagus banget, 1000 harusnya dapat. Tuh. Untuk MNCN lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang merah-merah. Kurang ada yang menarik. Kita coba cek yang hijau-hijau aja karena kemarin beberapa yang merah-merah sudah saya bahas ya. Apa nih? Konstruksi mungkin ya, Wijaya Karya yang muncul di merah-merah hari ini. Terakhir Wika. Oke, ini saya rasa view semua orang hampir pada sama sih. Kalau yang Wika nggak begitu terlalu lihat jelas, cuman kalau yang Adikarya itu kelihatan jelas banget ya kalau dia ada potensi bikin inverted head and shoulder. Jadi hari ini Wika naik 2,77% dengan volume yang bagus juga. Dia volumenya breakout ya dari volume kemarin. Closingnya masih belum berhasil break resist. Sebelumnya di sini resist ya 1300. Dia closingnya tepat di 1300. Terakhir dia kena area kuat. Ini area kuat 1200 dan harus dipertahankan kalau menurut saya karena juga ada garis trend di sini. Nah, ini ya kira-kira kayak gini. Dia kena area kuat, kena garis trend. Potensi reboundnya besar banget sebenarnya. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol, wah itu wajib exit serius untuk konstruksi itu. Tuh ternyata masih dijagain dan dia sudah rebound. Untuk konfirmasinya sih bagusnya Wika ini kalau break sini 1380 pertama, lalu setelah itu break 1470 itu bakalan bagus banget karena dia bakal lanjut bullish lagi. Kalau misalkan ini continuation ya mungkin targetnya bisa segini. Nah, sini mungkin 1860 tuh bisa ya untuk si Wijaya Karya ini. Tuh yang jelas itu. Saya rasa potensinya juga masih upside untuk si konstruksi ini masih bagus-bagus juga, tinggal pegang salah satu. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen punya, saya rasa cara masuknya sih dekat-dekat 1200 cicil. Jangan 100% ya. 50% aja. Karena bisa juga in dead cat bounce karena belum ada konfirmasi. Nanti kalau misalkan dia break high atau break sini baru dimasukin 50%-nya. Tapi kalau misalkan dia jebol 1200 pilihannya cut loss, kalau enggak ya masukin lagi di 1100-an, itu area kuat juga seperti itu. Yang jelas saya rasa masih oke untuk si Wika ini karena yang saya suka ini sih sebenarnya. Nah ini dia nih. Ini kalau dari angka closingnya sih saya rasa bisa ke samping ini sebenarnya.
harga ke samping, indikatornya ke atas. Artinya bullish divergence di weekly itu kuat banget itu. Serius. Ya kita lihat aja nanti. Ini koreksi juga wajar. Semoga aja segera lanjut ke atas seperti itu. Oke, mungkin dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.